Selamat pagi Pak Arif. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Ina, waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Bu Ina saya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, tapi agak pusing ini banyak tugas. Waduh, gitu ya Pak. Sehat tapi kan Pak? Alhamdulillah sehat Ya, sehat. iya. Iya, saya kemarin itu sempat pergi nih baru masuk sekolah lagi nih loh Pak. Gimana gimana Pak? Ini kok saya lihat-lihat kok sepertinya Pak Arif kok lesu, biasanya semangat loh Pak ini. Nah, apa ini Pak? Coba cerita-cerita sama saya. Ini kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol ya Pak Arif ya. Bu, udah. Ini ya, coba apa yang bisa saya bantu Pak Arif? Biasanya kita kan saling ini bertukar pikiran ini Pak Arif. Gimana ini? Saya lagi galau nih Bu, Nah, meningkatkan kompetensi pembelajaran di kelas, tapi hmm. galau bagaimana, seperti apa, perlu ada yang diajak curhat akhirnya Bu. Untuk hal apa ini? Mengelola kelas, begitu Pak Arif? Iya, mengelola Oh, kelas supaya lebih menyenangkan gitu loh Bu. oh gitu, bagus sekali nih ya. Apa ya, punya tujuan yang seperti ini. Memang kita kan guru memang harusnya begitu ya Pak ya. Ya kemarin kebetulan saya juga baru ikut ini ya, BIMTEK seperti itu. Nah, kira-kira itu apa ya Pak ya, tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi untuk mengelola kelas biar menarik itu apa Pak? Kira-kira itu dulu mungkin yang saya pengen tahu. Ya, saya itu pengennya seperti ini, Bu. Ini Mhm. menciptakan kelas yang kondusif, Mmm, menyenangkan, untuk anak-anak itu tidak bosan ketika sedang pembelajaran. Khususnya kan pelajaran saya kan selalu siang, Bu. Jadi anak-anak sudah ngantuk, oh gitu ya. sudah lelah mungkin, sudah lapar juga mungkin itu, Bu. Jadi mungkin agak bising. Oh gitu. Nah, kira-kira pasti ada lah ini ya, Pak Adi pasti pernah lah ya melakukan sesuatu untuk pembelajaran ya, mungkin model pembelajaran apa, seperti itu, untuk apa ya, mencapai tujuan tersebut seperti itu, Pak. Apa yang Pak Arif lakukan? Mungkin apa ya, model atau bagaimana coba, Pak? Diingat-ingat lagi, pasti ada, coba. Saya sudah mencoba, Bu, mencoba Mhm. beberapa metode pembelajaran dengan Oh, beberapa gaya pelajaran belajar pun benar-benar saya belum ada yang efektif dan menyenangkan ketika saya sedang mengajar di kelas, Bu. oh seperti itu, Pak Arif. Nah, tapi begini Pak Arif, eee, pada saat Pak Arif melakukan metode pembelajaran atau sudah melakukan apa ya, beberapa model-model pembelajaran yang Pak Arif terapkan di kelas tentunya, pasti ada nih ya, tantangan. Itu dulu mungkin apa penyebabnya seperti itu kan. Tantangan yang Pak Arif dapat dari yang sudah Pak Arif, lakukan seperti itu, untuk mencapai tadi tujuan itu, apa Pak Arif tantangannya? Coba Saya masih cerita. kesulitan untuk mengendalikan siswa yang bising, suka ngomong sendiri, kadang dijelaskan itu di depan Oh, diam, yang di belakang ngomong sendiri, cerita dengan temannya, yang di yang di kemudian yang di belakang diam, yang depan main sendiri gitu, Bu. hmm. Nah, sekarang begini Pak Arif, kira-kira mungkin ini satu-satu dulu Pak Arif ya, pelan-pelan dulu. Jadi kira-kira apa yang Pak Arif butuhkan, itu dulu untuk mencapai tujuan tersebut yang tadi Pak Arif ceritakan? Saya membutuhkan strategi pembelajaran yang untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara, Bu, saat jam pelajaran berlangsung dan kurang kondusif di kelas. Mungkin itu. Ya ya ya. Oh, jadi apa ya, mungkin Pak Arif membutuhkan strategi ya Pak Arif ya, perencanaan begitu ya Pak Arif ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira itu Mungkin yang itu. dilakukan pertama kali itu apa Pak Arif? Mungkin kita perlu memahami penyebabnya. Heeh Penyebab heeh. siswa seperti itu rame terus itu apa? Mungkin itu, Bu. Kita Ah, cari penyebabnya itu. iya iya, bagus juga Pak Arif. Jadi kita harus memahami dulu ya untuk penyebab apa, siswa kita atau murid kita itu biasanya berbicara sendiri itu karena apa? Iya, betul Pak Arif, bagus bagus juga mungkin itu salah satunya ya Pak Arif ya. Nah, apakah
Mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajaran Pak Arif mungkin, atau apakah mereka bosan, atau apakah mereka ingin mencari perhatian? Nah, menurut Pak Arif bagaimana? Mungkin dari pertanyaan saya tadi Pak Arif, coba. Saya pikir karena mereka mungkin juga tidak memahami pelajaran saya, Hmm. kita perlu memberikan penjelasan mungkin Bu, yang lebih jelas dan menarik mungkin. Serta pembelajaran yang di kelas itu lebih menyenangkan, lebih homey, mungkin lebih apa? Anak-anak itu lebih nyaman ketika di kelas mungkin itu, Bu. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi eh, kita sebagai guru juga tentunya harus menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nggak hanya itu saja ya Pak Arif ya. Iya, Bu. Tadi apa lebih bervariasi begitu ya Pak ya. Biar anak merasa nyaman, betul juga Pak Arif. Dan mungkin tidak bosan. Nah, saya setuju dengan yang dijelaskan Pak Arif bahwa tadi, jadi pembelajaran itu benar juga, itu bagus loh Pak, menarik, mungkin game-game dan sebagainya. Iya, saya setuju Pak. Selain itu ini ya Pak, kita apa ya? Apakah perlu dengan penguatan positif kepada murid ya? Ini apa menurut Pak Arif ini? Menurut Pak Arif ini, apakah kita perlu memberikan penguatan positif kepada murid yang mungkin dia itu pendiam atau tidak berbicara sendiri di kelas? Nah, itu kira-kira itu apakah perlu Pak memberikan penguatan positif seperti itu? Seperti apa? Kita harus memberikan apa gitu ya Pak ya, supaya mungkin kelas itu menjadi ini lagi, aktif selain yang aktif maupun yang enggak aktif. Nah, mungkin gimana menurut Oh Pak iya, Harif? Bu. Mungkin saja Bisa itu berikan benar. apa? Mungkin saya akan mencobanya, Bu. Belajar Oh, seperti itu mungkin. oke, dengan apa Pak? Memberikan apa Pak itu Pak? Se apa, saya sudah memiliki gambaran tersebut mungkin tentang apa, pembelajaran itu lebih menyenangkan, mungkin apa, berbasis IT, anak-anak dipinjami teknologi misalkan Chromebook, pakai HP, pakai tab mungkin lebih menyenangkan. Nah, perlu tidak Pak kita apa ya, seperti memberikan apresiasi, pujian seperti itu loh Pak, penghargaan. Nah, itu gimana Pak? Kalau seperti itu mungkin diperlukan juga Bu untuk memberikan motivasi. Menurut Pak Arif, Iya, mungkin itu perlu memberikan motivasi anak supaya bagaimana? Dengan bagaimana itu? misalkan memberikan apresiasi. Oh, anak Mhm. ini misal dikasih bintang, misal seperti itu. Hmm, iya iya iya. Apa yang misalnya yang anteng di kelas, misalkan yang diem dikasih apresiasi, dikasih bintang atau dikasih nilai lebih lah mungkin itu. Iya iya, betul Pak Arif, itu bagus juga loh Pak, ini juga masukan buat saya ya. Jadi, penghargaan, pujian itu mungkin juga ya paling tidak perlu juga ya, karena tadi mungkin yang untuk siswa pendiam, murid pendiam, atau bahkan murid yang banyak bicara, begitu ya Pak Arif ya. Ya, Bu. Iya, selanjutnya Pak Arif coba nih ya, bagaimana nih Pak Arif nih, apakah, Pak Arif dari cerita-cerita tadi itu sudah apa ya, memiliki gambaran ini ya tentang mungkin metode belajar apa atau strategi apa yang Pak Arif akan lakukan ke depannya, begitu? Mungkin saya akan mencoba menggunakan pembelajaran berbasis IT, Bu, dengan kuis, memakai kuis mungkin, Bu. Itu mungkin anak-anak tidak ramai sendiri, mungkin lebih fokus ke depan, apa, ketika dijelaskan, ketika anak-anak mau menjawab temannya, mungkin lebih apa, lebih anak itu lebih suka, lebih menyenangkan mungkin, Bu. Iya. Pakai Jadi kuis atau apa itu ya seperti kemarin yang Pak Widi pakai itu mungkin lebih menarik, Bu, mungkin. oh, iya 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 iya. Jadi Pak Arif mungkin ini, tadi ya metode belajarnya menggunakan, maksudnya internet atau seperti kuis game, yaitu yang berbasis IT, yang karena mungkin notabene anak sekarang itu suka dengan bermain begitu ya Pak ya? Iya, Bu, mungkin itu.
Iya iya, bagus juga, Pak. Menyenangkan kalau Heeh heeh, iya iya, betul. Apalagi tadi, Pak Arif menjelaskan kalau Pak Arif ini pembelajarannya sering pada siang hari ya, Pak, ya? ya. Iya, biar biar tidak mengantuk dan sebagainya, begitu ya, Pak Arif, ya? Itu karena siang hari kan anak-anak sudah lelah. Iya Kadang ada iya. yang izin mau beli minum, kadang seperti itu. Padahal sebelumnya juga sudah dikasih tahu sebelum masuk siang harus membawa minum atau beli minum dulu seperti itu, Bu. Oh, Kadang-kadang iya. Begitu ya, Pak, ya, itu salah satu permasalahan memang, Pak, ya. Jadi dari percakapan kita, apakah Pak Arif ini sudah memiliki gambaran ya ini, Pak? Kira-kira apa yang akan Pak Arif lakukan tadi karena galau gitu kan? Apakah sudah ini ceritanya nih? sudah ada gambaran meskipun baru diraba-raba mungkin ke depannya sudah ada gambaran untuk saya kerjakan mungkin. Iya ya, alhamdulillah ya, Pak, ya. Heeh. Selanjutnya ini Pak Arif, eee, kira-kira nih ya, Pak, ya, rencana-rencana Pak Arif tadi itu ya, yang mau membuat game, kuis, dan mungkin metode-metode tertentu yang Pak Arif inginkan. Nah, kira-kira ini kapan ini Pak mau dilaksanakan? Karena kan tadi masih meraba-raba gitu ya Pak Arif ya. Kapan ini Pak Arif Ya kira-kira insya mau? Allah mungkin di jam pelajaran saya, besok itu ada jam pelajaran saya, mungkin saya akan mencoba menggunakannya, Bu. Mulai besok ya Pak ya? Iya, Bu. Oh, iya iya iya, baiklah baiklah. Wah, ini menarik ini ya, Pak, ya. Bagus, Pak. Jadi Pak Arif ini mau melakukannya besok untuk memulainya ya rencana-rencana Pak Arif biar segera teratasi apapun permasalahan yang dihadapi Pak Arif begitu ya, Pak, ya. Baik, Pak Arif. Ini saya rasa kita udah ya selesai untuk hari ini ya, Pak Arif ya. Iya, iya. Jadi tadi saya sudah menangkap apa yang Pak Arif, bicarakan, apa yang Pak Arif ceritakan. Jadi ternyata Pak Arif udah punya solusi, apa yang akan Pak Arif, lakukan ke depannya. Nah ini, silahkan Pak Arif mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, begitu ya Pak. Coba ya Pak, besok-besok kalau katanya besok ya nanti setelah Pak Arif melakukan itu atau mengimplementasikan hal tersebut, nanti cerita-cerita sama saya ya Pak ya hasilnya nanti gimana gitu ya Pak Arif ya. Oke, Bu, siap. Saya akan mencoba melakukannya. Semoga saja rencana saya berjalan dengan Ah, lancar dan permasalahan saya dapat teratasi, Bu. wah, amin amin Pak. Semoga semuanya bisa teratasi dan lancar semua ya Pak ya. Amin, amin, amin. Ya, baik Pak Arif, mungkin begitu saja. Oke, Bu Ina. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan keluh kesah saya pada pagi hari ini. Gimana Pak? Udah lega belum Pak? Sudah lega, Bu. Sudah Oh ada. sudah ya. Iya iya Pak, iya iya baik. Terima kasih Pak Arif sama-sama. Jadi, ya sudah seharusnya ini Pak, sesama rekan satu sekolahan kan ya kita saling membantu, lagi pula juga Pak Arif juga sama saya kan sering ini ya bertukar pikiran dan pengalaman. Jarang-jarang kita curhat seperti ini dan saya juga bisa mengambil pelajaran dari Bapak dan semoga ini juga alhamdulillah kalau Bapak udah lega dan mendapatkan solusi. Baik ini Pak, karena saya ada jam mengajar, ini mau pamit dulu ini ya, mau ke kelas dulu Pak Arif. Begitu Pak Arif, Ibu. ya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya, Bu, atas Pak Arif, sama-sama, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ina. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Arif. Saya perhatikan Bu Ina dari tadi tampak sedih dan melamun. Terus seperti ada yang dipikirkan mungkin, Bu ya. Iya ini Pak, saya merasa capek dan sedikit ini ya lelah ini Pak. Dan saya tuh sering banget apa ya menyalahkan diri sendiri dan saya lagi bingung ini Pak, sering bingung.
Bisa cerita saja Bu, biar lega, siapa tahu bisa mengurangi apa yang sedang Bu Ina pikirkan. Iya, apa tidak mengganggu waktu Bapak? Tidak Bu, kebetulan saya sudah dengan tidak ada jam mengajar ini. Oh, iya Pak, terima kasih ya Pak. Dan maaf ini sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak. Tidak Bu, santai saja kalau boleh tahu sebenarnya ada masalah apa Bu, sampai sepertinya Bu Ina sering melamun akhir-akhir ini. Iya ini Pak, gini, saya akhir-akhir ini kan lelah ini karena banyak tugas-tugas dan ditambah lagi ya banyak guru yang menyalahkan saya karena saya ya apa ya dianggap lambat dalam menangani kasus murid kelas 7 karena saya kan wali kelas Pak. Yang ini murid saya itu sering tidak masuk sekolah. Baru ini sih 1 minggu ini dan jadi ya saya apa ya kayak merasa menyalahkan diri dan karena capek mungkin jadi bingung Pak untuk menemukan solusi dari permasalahan saya gitu. Oh begitu ya, baiklah Bu. Semoga percakapan kita kali ini akan mendapatkan solusi dan semoga saja bisa membantu Bu Ina untuk memecahkan masalah Bu Ina. Ya terima kasih ya Pak sebelumnya Pak. Ya, sama-sama. Coba Bu Ina ceritakan detailnya tentang permasalahan Bu Ina tadi. Ya gini Pak Arif, Bapak kan juga tahu di sekolah kita itu kan akan ada penilaian PKKS. Ya, Jadi apa ya tugasnya ya pastilah banyak Pak. Apalagi ya saya juga menyambi yang lain begitu Pak. Kemarin pada saat saya sedang mengerjakan tugas di meja guru saya, jadi meja saya tiba-tiba Bu Anita dan Bu Feby mendekati saya dan apa ya dengan nada yang tinggi langsung mengatakan bahwa eh, saya salah karena lambat menangani kasus murid yang ya terutama di kelas saya karena saya awal kelas 7 begitu Pak. oh, lambat marahan kasus siapa Bu? Siapa nama anaknya yang bermasalah itu? Itu loh Pak, siapa Sofian. Nah, Sofian itu kan sudah 6 hari tidak masuk sekolah. Jadi saya tuh berusaha menghubungi nomor HP-nya tapi kok tidak aktif gitu Pak Arif. Maaf Bu Ina, apakah Bu Ina sudah mencoba menghubungi nomor HP orang tuanya? Nah, kebetulan orang tuanya itu tidak punya HP Pak. Jadi saya bingung ini. Oh, lalu apa Bu Ina sudah mencoba untuk mencari tahu Nah, itu dari dia. teman-temannya mungkin? Iya Pak, nah itu dia. Jadi itu sebenarnya saya punya rencana ini ingin home visit ke rumah Sofian. Hanya saja rencana saya itu sebelum saya home visit, saya ingin konsultasi dulu kepada guru BK gitu Pak. Oh, kemudian menurut Bu Ina, kenapa Sopyan sering tidak masuk sekolah, Bu? Oh ya Pak, terakhir saya ketemu Sofian sepertinya ini waktu pas pelajaran saya dia itu tampak tidak bersemangat begitu Pak dalam mengikuti pelajaran. Nah, oh iya ya, jadi saya tuh ingat kenapa saya nggak nyoba tanya gitu sama teman dekat atau teman sebelah bangkunya, saya lupa ini Pak, ya harusnya bisa seperti itu. Apa nanya-nanya maksudnya kenapa begitu. Nah, itu bagus juga, Bu. Siapa Iya. tahu dari cerita teman dekat Sofyan, Bu Ina akan mendapatkan sedikit banyak informasi mengenai Sofyan. Nah iya Pak, dan sepertinya kalau nggak salah ada beberapa juga teman sekelasnya yang dia juga kayak tetangga dekatnya. Iya, jadi harusnya saya bertanya seperti itu Pak. Mungkin bisa dapat informasi. Lalu, apakah Bu Ina mempunyai kesulitan dalam mengatur waktu di sekolahan, misal membagi waktu untuk menangani murid dan menuntaskan tugas itu? Apa ya Pak? Sebenarnya ya juga Pak, sebenarnya saya tuh
Harusnya bisa bertanya kepada teman-teman Sofian pas saat saya mengajar di kelas, dan juga saya bisa bertanya pada saat jam istirahat. Dan saya bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas-tugas PKKS di waktu-waktu luang saya, ya contohnya di jam kosong apabila tidak mengajar, seperti itu ya Pak ya? Wah, saya setuju dengan Bu Ina. Manajemen waktu sangatlah penting juga ya Bu ya. Jangan lupa juga Bu Ina untuk waktu rileks dan istirahat sejenak. Itu penting juga loh Bu ya. Iya iya iya, betul juga Pak Arif. Jadi rileks waktu sejenak bisa me-refresh lagi pikiran yang penat saya. Wah, jadi saya tidak bisa memanajemen waktu kemarin itu, mungkin salah satunya karena saya mungkin kurang rileks, jadi saya butuh waktu rileks sejenak, beristirahat sejenak begitu Pak, sehingga kalau pikiran saya jadi tenang, mencari solusi pun lebih terarah begitu Pak. Apa Bu Ina, apa yang Bu Ina lakukan setelah ini untuk mengatasi keresahan dan rasa bersalah Bu Ina mungkin? Eee, Mungkin saya bisa memanajemen waktu saya antara membagi waktu antara mengerjakan tugas dan untuk istirahat, rileks sejenak ya Pak ya, agar ya seimbang lah Pak dan ya bisa lebih terarah untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya gitu Pak. Lalu bagaimana tentang permasalahan murid Ibu itu? Ya, pertama-tama saya akan mungkin mendekati temannya dulu Pak, saya akan bertanya, mungkin dari informasi teman-temannya bisa tahu kenapa Sofyan tidak masuk, kemudian berkonsultasi bersama guru BK dan untuk menentukan jadwal untuk home visit, seperti itu. Wah, sangat bagus Bu solusi yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Jadi apa ya, ya lumayan lah Pak ya, sekarang sudah agak lega dan ini ibaratnya kalau langkah saya untuk mendapatkan solusi sudah lebih terarah dan apa yang harus saya lakukan dan untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi tadinya sebenarnya saya sangat bingung Pak, jadi ya akhir-akhir ini seperti itu. Wah, syukurlah Bu Ina sudah lega. Lalu dari yang sudah Bu Ina rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Ina lakukan untuk menjalankan rencana Bu Ina tersebut? Kayak Pak, mungkin ya ini mulai besok saja Pak, nanti saya akan melakukan rencana saya Pak yang tadi. Jadi saya akan sesegera mungkin ya intinya agar permasalahan, ini segera teratasi begitu. Lagi pula ini juga kan sudah mau asesmen akhir, jadi saya harap semua murid itu kan tertib masuk, jadi masuk sekolah untuk mengikuti KBM agar agar menyelesaikan materi-materi tersebut dan saya mungkin sesegera mungkin akan ke guru BK juga Pak untuk home visit segera gitu. Betul Bu, baik sekali ide Bu Ina. Semoga saja rencana Bu Ina bisa berjalan dengan lancar dan permasalahan dapat segera teratasi. Iya ya, amin. Terima kasih ya Pak Arif ya sudah meluangkan waktu ini dan mendengarkan keluh kesah saya dan apa ya perasaan saya juga sudah lega Pak. Jadi sekali lagi terima kasih ya Pak Arif ya. Sama-sama Bu, sudah seharusnya sesama rekan satu sekolah untuk saling membantu. Baik Bu, saya ini ada jam mengajar, saya pamit dulu mau ke kelas ya. Terima kasih Iya Bu. Pak. Assalamualaikum. Oke Pak, terima kasih Pak Arif sekali lagi. Selamat aktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sama-sama Bu, tetap semangat nggih. Iya Pak, sama-sama juga Pak.